Nomor 3, bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka dilakukan berdasarkan surat penetapan jaksa agung muda tindak pidana khusus nomor TAP 35 tanggal 3 Juni 2026. Kemudian setelah penyidik memperoleh 4 alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti elektronik, dan barang bukti dokumen yang berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan keterkaitan pemohon dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026. Sebelum pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon telah terlebih dahulu melakukan tindakan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor print 15 tanggal 25 Mei 2026, sehingga dalil pemohon yang menyatakan termohon menetapkan tersangka terlebih dahulu baru mencari alat bukti maupun tidak pernah memeriksa pemohon sebagai saksi adalah dalil yang tidak benar. Langsung pada poin 5, bahwa dalam hal ini pada tahap penyidikan termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi antara lain Ahmad Faiz, Nofri Khairul Huda, Puji Tukusworo, Abdi Prasetyo Nusa, Dr. Insinyur Dadan Hidayana, Soli Sujaya, dan Soli Sujaya. Selain itu pemohon dalam hal ini juga telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi sebelum dapat sebagai tersangka dalam rangka memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tanggal 28 April tahun 2015. Bahwa penetapan tersangka terhadap pemohon telah memenuhi tuntutan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU/2015 karena dilakukan setelah penyidik memiliki minimal 2 alat bukti yang sah dan terlebih dahulu memeriksa pemohon sebagai saksi. Selain itu, surat penetapan tersangka telah memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Karena telah memuat identitas tersangka, uraian singkat tidak pidana yang disangkakan, pemenuhan hak tersangka serta ditandatangani oleh penyidik yang berwenang. 7. Bahwa selain itu termohon pula memperoleh alat bukti berupa bukti elektronik, yaitu percakapan pemohon dengan pihak lain termasuk istri pemohon dan yang secara substansial diperoleh informasi mengenai peran pemohon dalam bidang tindak pidana tata kelola makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 sampai dengan 2026. Bahwa terkait dengan dalil termohon mengenai tidak diberikannya kesempatan untuk memilih penasihat hukum secara bebas, termohon menyampaikan sebagai berikut. Yang pertama, setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, penyidik telah memberitahukan hak-haknya sebagai tersangka, termasuk pula telah memberitahukan hak pemohon selaku tersangka untuk menunjuk dan didampingi oleh penasihat hukum. Karena pemohon belum menyiapkan surat kuasa penunjukan penasihat hukum dan belum siap menghadirkan penasihat hukum sendiri, maka penyidik melakukan penunjukan penasihat hukum bagi pemohon berdasarkan surat penunjukan advokat untuk mendampingi tersangka nomor 37 tanggal 3 Juni 2026. Penunjukan penasihat hukum baik dalam pemeriksaan saksi maupun tersangka sudah sesuai dengan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Bahwa tindakan termohon selaku penyidik yang telah menunjuk penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon selaku tersangka justru merupakan bentuk ketaatan termohon selaku penyidik terhadap ketentuan pasal 154 dan pasal 155 KUHP. Bahwa atas penunjukan penasihat hukum bagi pemohon untuk mendampingi pemohon sebagai tersangka, pemohon tidak melakukan penolakan dan tidak keberatan sebagaimana dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP tertanggal 3 Juni 2026. Pada jawaban nomor 3 yang menyatakan bahwa untuk pemeriksaan saya sebagai tersangka saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan penunjukan penasihat hukum yang disediakan untuk saya sebagai pemenuhan hak saya sebagai tersangka. Penasihat hukum tersebut adalah saudara Adi Bima Akbar Ishaq dari Peradi. Dan pada saat pemeriksaan tersangka, penyidik tidak melakukan pemeriksaan pada materi pokok perkara dan hanya menanyakan perihal identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan, pekerjaan pemohon dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan pada identitas pemohon. Yang mana identitas pemohon, riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan pemohon tersebut akan digunakan sebagai kelengkapan administrasi dalam proses penahanan pemohon selaku tersangka. 9. Bahwa termohon juga telah memenuhi kewajiban penyampaian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada penuntut umum KPK dan pemohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 yaitu paling lambat 7 hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Pemohon setelah pemohon ditetapkan sebagai tersangka, termohon segera melakukan pemeriksaan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 142 huruf A Undang-Undang nomor 20 tahun 2025
memberitahukan hak tersangka, menunjuk penasihat hukum, serta melaksanakan seluruh tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Bahwa terhadap unsur kerugian keuangan negara dalam pemeriksaan pra-peradilan telah dipenuhi minimal 2 alat bukti dan telah cukup. Bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan termohon telah melakukan kerjasama dengan lembaga auditor negara yaitu BPKP, di mana dalam proses pemeriksaan oleh BPKP telah dideklarasikan adanya kerugian keuangan negara. Bahwa dalam kertas kerja audit tujuan tertentu atas tata kelola program MBG oleh BPKP dinyatakan telah terjadi pemborosan program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional senilai 10,5 triliun per tahun. Dikarenakan pemeriksaan pra-peradilan ini sifat pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil dan tidak memasuki materi pokok perkara, sedangkan mengenai ada atau tidaknya niat jahat atau mensrea serta beberapa jumlah kerugian keuangan negara lainnya maupun cara perhitungan yang telah memasuki materi pokok perkara. 11. Bahwa berita acara atau risalah hasil ekspos antara penyidik dan auditor BPKP yang menerangkan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan adanya kerugian negara yang ditandatangani oleh auditor dan penyidik di bawah sumpah jabatan adalah sah sebagai bukti surat berdasarkan pasal 235 KUHP. Masih 5 menit. Dan cukup sebagai alat bukti awal menetapkan tersangka sebanyak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Bahwa dalam perkara kuo termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala BPKP perihal bantuan perlindungan kerugian negara tanggal 29 Mei 2026 yang ditindaklanjuti dengan pelaksanaan ekspos bersama antara penyidik dengan auditor BPKP sehingga terbit berita acara report ekspos atau risalah hasil ekspos tertanggal 2 Juni 2025. Ya, maaf, 2 Juni 2026 yang menghasilkan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa terdapat perbuatan melawan hukum yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi pada tata kelola program BG tahun 2025 sampai dengan 2026 yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Bahwa nomor 13 bahwa dalil adanya perhitungan formil kerugian negara dalam kurung laporan auditor sudah harus diperoleh terlebih dahulu, tidak menjadi syarat bagi seorang yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana beberapa putusan pra-peradilan, antara lain putusan pra-peradilan nomor 113 PN Jakarta Selatan tanggal 26 November 2024. Beberapa pertimbangan yang kami tidak bacakan. Bahwa seluruh tindakan termohon merupakan pelaksanaan due process of law yang dilakukan secara bertahap melalui penyelidikan, pelaksanaan ekspos perkara, penyidikan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan termohon sebagai saksi, penetapan tersangka, penyampaian SPDP, dan seterusnya hingga penahanan. Adanya seperti umum dan seperti khusus merupakan bagian dari perkembangan penyidikan yang lasik dalam perkara tindak pidana korupsi yang kompleks dan tidak menimbulkan cacat formil terhadap penetapan tersangka. Selanjutnya dilanjutkan.